Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan Selatan, bahkan di Indonesia, yang mendapat izin untuk mengijazahkan ataupun membaiatkan Tariqah Samaniyah. Oleh karena itu, banyak yang datang kepadanya untuk mengambil baiat tarikat tersebut, bukan saja dari Kalimantan, Pulau Jawa, bahkan dari luar negeri. Beliau senantiasa istiqomah dalam segala hal, terlebih-lebih dalam berdakwah. Dalam mengajar dan membimbing umat, beliau tidak mengenal kata lelah. Meskipun dalam keadaan kurang sehat, beliau masih tetap mengajar. Karena dengan mengajar, beliau merasakan sebuah keberkahan yang tak ternilai harganya. Hampir semua kegiatannya beliau pusatkan di Musala Ar-Raudhah, sebuah bangunan mewah yang beliau dirikan sebagai pusat semua kegiatan dan dakwahnya. Abah Guru selalu menekankan pentingnya seorang guru untuk selalu tersenyum kepada murid-muridnya dan selalu sabar dalam mendidik. Dengan kesungguhan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya beberapa karamah serta kelebihan sebagai penunjang dakwahnya. Karamah merupakan murni pemberian dan bukan suatu keahlian ataupun skill. Dan di antara karamah-karamah itu, sebahagian di antaranya adalah: yang pertama, memunculkan buah rambutan pada saat bukan musimnya. Ketika beliau masih tinggal di keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua terdahulu yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau satu biji buah rambutan masak, yang kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Yang kedua, meminta kepada Allah agar diturunkan hujan pada musim kemarau. Pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap hujan akan segera turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau meminta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau keluar rumah dan menuju pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Setelah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawasul kepada baginda Rasulullah, lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Yang ketiga, air doa Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Banyak orang yang menderita sakit seperti batu ginjal, usus membusuk, anak yang tertelan jarum ataupun peniti, orang yang sedang hamil dan bayinya jungkir serta meninggal di dalam perut ibunya, yang semuanya itu menurut keterangan dokter harus dioperasi. Namun keluarga mereka meminta doa dan pertolongan kepada Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Maka dengan air yang beliau berikan, semuanya dapat tertolong dan sembuh tanpa operasi. Memang keramat ini sangat sulit untuk akal sehat kita menerimanya. Namun itulah kekuasaan Allah yang ditunjukkan dan diberikan kepada seorang hamba yang dikasihinya. Salah satu pesan beliau tentang karamah adalah agar jangan sampai tertipu dengan segala kelebihan, keanehan, serta keunikan yang ada dalam diri kita. Karamah yang paling mulia serta tinggi adalah istiqomah di jalan Allah dan Rasul-Nya. Jikalau ada orang yang mengaku memiliki karamah tapi salatnya tidak karuan, maka itu bukanlah karamah. Beliau sendiri mempunyai kontribusi yang sangat besar terlebih dalam bidang agama di Kalimantan. Dilihat kebanyakan ulama-ulama besar di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, pernah berguru kepada beliau. Beliau dulunya mendirikan majelis taklim yang belum ada penghuninya di daerah tersebut, tetapi sekarang menjadi sebuah daerah yang sangat ramai di sana. Majelis taklim beliau dibagi dua waktu, khusus laki-laki hari Minggu dan Kamis setelah asar khusus perempuan hari Sabtu pagi. Majelis taklim beliau dibagi dua, khusus laki-laki hari Minggu dan Kamis setelah asar, khusus perempuan hari Sabtu pagi. Kegiatan ini sampai sekarang masih berlangsung di Musala Ar-Raudhah meskipun Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani sudah tiada.
Sikap seperti inilah sedikit banyak mempengaruhi peserta yang beliau bimbing. Selain itu, di majelis ta'lim yang beliau ajarkan di pengajian sekumpul Martapura terdiri dari segenap lapisan masyarakat dengan latar pendidikan dan profesi yang tidak sama. Sejak saat itulah, kegiatan pengajian bertambah ramai dikunjungi oleh lapisan masyarakat. Mereka yang menuntut ilmu di sekumpul bukan saja berasal dari Kalimantan Selatan, bahkan dari wilayah luar Kalimantan Selatan. Musala Ar-Raudhah dibangun dengan berukuran cukup besar berdamping dengan rumah yang beliau tinggali bersama keluarga, sehingga musala tersebut dapat menampung puluhan ribu jamaah yang datang di pengajian beliau. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah salah satu ulama yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan agama Islam di Kalimantan Selatan. Guru sekumpul adalah seorang zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mengikuti jejak datuk beliau yang asalnya tinggal di Keraton, kemudian pindah membuka perkampungan baru di dalam pagar dan mengembangkan pendidikan agama di dalam pagar. Maka beliau, yaitu Abah Guru Sekumpul pun pindah pula dari Keraton ke Sekumpul, membuka komplek perumahan yang dikenal dengan Komplek Ar-Raudhah atau Dalam Regol, yang kemudian meluas ke sekelilingnya, sehingga terbentuklah Gang Taufik dan Gang Mahabbah dan lainnya. Di Sekumpul Komplek Ar-Raudhah inilah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani mendidik para anak murid ataupun jamaah dalam meningkatkan iman, ilmu, dan amal, serta takwa kepada Allah yang dilengkapi dengan sarana ibadah seperti musala dan berbagai perlengkapan lainnya. Di Musala Ar-Raudhah inilah beliau mengajar dan membawa jamaah dalam beribadat mengamalkan apa yang dikaji ataupun diajarkan beliau, sehingga sangat jelas kelihatan dalam proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan oleh beliau. Di antara pemikiran Abah Guru Sekumpul ada pemikiran tokoh yang sama dengan beliau, antara lain adalah Habib Zain Muhammad Al-Habsyi. Habib Zain Muhammad Al-Habsyi adalah seorang Habib kelahiran Hadramaut dan termasuk salah seorang murid dari Habib Ali Muhammad bin Ahsan Al-Habsyi, yaitu pengarang Maulid Simtud Durar di Hadramaut. Pada usia 40 tahun, Habib Zain hijrah dari Hadramaut ke Kalimantan Selatan bersama keluarganya. Habib Zain masih memilih Martapura sebagai tempat bermukim, sedangkan saudaranya yang lain yaitu Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Umar Al-Habsyi, Habib Salim Al-Habsyi memilih tinggal di Banjarmasin. Beliau dalam kesehariannya mengajar dan menyampaikan ilmu agama kepada murid-muridnya. Beliau selalu aktif mengajar dan disiplin waktu, dan beliau selalu menjadi imam di musalla. Habib Zain adalah guru yang disiplin dan berwibawa sehingga para santri sangat menghormatinya. Begitu juga dengan Abah Guru Sekumpul. Abah Guru dan Habib Zain sama-sama menekankan pentingnya seseorang guru untuk selalu tersenyum kepada murid-muridnya dan selalu sabar dalam mendidik.